lama amat mulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu tentang rancangan data warehouse perusahaan gas negara, dataset jumlah kepala keluarga di Jawa Barat. Next. Nah, baik, untuk anggota kelompok sendiri, yang pertama ada Anissa Saparani Kalista, ada saya sendiri Sultan Syabila Muhammad Zibran, ada Gozalian Wiranda, ada Nailul Marom, dan ada Subhan Hari Raka Pradana. Next. Next room. Autan. Nah, baik, untuk definisi studi kasus sendiri dari TP. Dari definisi studi kasus sendiri dari OLTP Adventure Work dan dataset tentang jumlah kepala keluarga di Jawa Barat, kami membuat studi kasus yaitu tentang bisnis dari PT Perusahaan Gas Negara atau Persero Tbk yang menyediakan gas untuk rumah tangga yang berkualitas dan terjangkau di seluruh Jawa Barat. Perusahaan ini menyediakan gas dalam berbentuk aliran gas melalui pipa bawah tanah yang nantinya akan disambungkan ke masing-masing rumah tangga. Berdasarkan definisi bisnis perusahaan, kami akan mengambil dataset tentang jumlah kepala keluarga di Jawa Barat karena pemasangan gas biasanya digunakan per rumah. Next, Rom. Next. Next. Nah, baik, untuk bagian shortcut. Nah, untuk balance score-nya sendiri itu kita mengambil perspektif dari financials, lalu ada goals-nya itu menjaga dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Objektifnya itu ada 3, yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan, mempunyai standar revenue per bulan, mengurangi pinjaman yang tidak produktif. Untuk measure-nya juga ada 3, itu ada net profit, pendapatan per bulan sama atau lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan, lalu jumlah pinjaman. Untuk targetnya sendiri itu ada 2 miliar, 4 miliar, dan tidak lebih dari 100 miliar. Next. Lalu ada internal business process, yaitu goals-nya itu meningkatkan kualitas produk yang dijual ke masyarakat. Objektifnya yang pertama itu meningkatkan produksi gas, measure-nya itu mengurangi aktivitas yang tidak perlu, lalu targetnya itu pemrosesan LPG sebesar 34.206 ton. Lalu untuk objektif yang kedua itu melakukan inovasi baru, lalu yang measure-nya itu mengadakan riset dan development terhadap produk yang akan dijual untuk target yaitu 2 kali per tahun. Lalu untuk objektif yang ketiga itu mengurangi pendistribusian untuk measure-nya dari pabrik ke agen gas, lalu targetnya itu kurang dari 12 jam. Lalu akan dilanjutkan oleh Marom. Oke, selanjutnya di sini ada dari perspektif learning and growth. Yang pertama, goals-nya meningkatkan kualitas SDM yang ada di perusahaan dengan objektif. Yang pertama ada menyediakan beasiswa bagi para pegawai, kemudian memberikan pelatihan bagi para pegawai, memberikan pelatihan kepemimpinan bagi para pegawai. Nah, measure-nya yang pertama jumlah pegawai yang menerima beasiswa dengan target 20 orang per 20 tahun.
Yang kedua, jumlah pegawai baru yang lulus pelatihan dengan target 100%. Kemudian jumlah peserta pelatihan dari pegawai dengan target 35% per tahun. Nah, selanjutnya di sini ada customer. Dengan goals meningkatkan jumlah pelanggan, meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, dan memudahkan akses gas untuk rumah. Dengan objektif yang pertama memperbanyak pembukaan agen gas yang sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan, dengan misal jumlah agen target 2,5% ke atas. Yang kedua ada memperbanyak pelayanan customer service berdasarkan priority. Dengan measure pemberian pelayanan 5% customer service pada setiap priority dengan target 3% ke atas. Nah, kemudian dengan KPI yang pertama ada finansial, mempunyai 3 objektif. Yang pertama meningkatkan keuntungan perusahaan, mempunyai standar revenue per bulan, mengurangi jumlah pinjaman yang tidak produktif. Kemudian untuk KPI-nya di sini ada profit dengan target 2 miliar, realisasi 2 miliar ke atas, inisiatif dengan mengefisiensi biaya produksi, chart type, bullet graph, kemudian pendapatan per bulan sama atau lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan dengan target 4 miliar lebih dari 4 miliar, realisasi udah 4 miliar lebih, kemudian inisiatif meningkatkan jumlah customer, chart type-nya line chart, kemudian ada jumlah pinjaman dengan target di atas 1 miliar, kemudian realisasi masih di bawah 1 miliar, inisiatifnya menyesuaikan kebutuhan, chart type-nya scatter plot. Kemudian ada internal business process, itu dengan objektif meningkatkan produksi gas dengan KPI, mengurangi aktivitas yang tidak perlu, target pemrosesan LPG sebesar 34.000 ton, realisasi masih di bawah 34.200 ton. Inisiatif implementasi teknik MTS make to stock dengan chart type per chart. Kemudian objektif yang kedua melakukan inovasi baru dengan KPI mengadakan riset dan development terhadap produk yang akan dijual dengan target 2 kali per tahun, realisasi 2 kali. Inisiatif memberikan kesempatan kepada para pegawai agar bisa menuangkan ide-idenya, kemudian chart type-nya dan chart. Kemudian yang ketiga ada mengurangi waktu pendistribusian dari pabrik ke agen gas dengan target kurang dari 12 jam, realisasi 10,5 jam per hari. Dengan inisiatif monitor dan controlling terhadap waktu pengiriman produk dan mengatur rute tercepat dengan chart type per chart. Nah, selanjutnya di sini ada learning and growth, menyediakan beasiswa bagi para pegawai, memberikan pelatihan bagi para pegawai baru, memberikan pelatihan kepemimpinan bagi para pegawai dengan beberapa KPI, yaitu jumlah pegawai yang menerima beasiswa, jumlah pegawai yang baru lulus pelatihan, kemudian jumlah peserta pelatihan dari pegawai. Nah, kemudian di sini ada customer. Nah, di sini KPI yang kita pakai di sini ada dengan objektif memperluas pangsa pasar, kemudian KPI memperbanyak pembukaan agen gas yang sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan dengan target 5% agen baru pada setiap priority dengan realisasi 2,5% ke atas. Nah, dengan inisiatif memetakan jumlah KK dari yang terbanyak hingga yang terkecil untuk memberikan prioritas pembukaan agen baru terhadap permintaan gas dengan chart type per chart. Dan objektif yang kedua memelihara customer certification, yaitu dengan KPI memperbanyak pelayanan customer, target pemberian pelayanan 5% customer, kemudian realisasi di bawah 3%. Inisiatifnya memetakan jumlah KK dari yang terkecil hingga dari yang low priority hingga ke high priority dengan menggunakan chart type bar chart. Nah, selanjutnya di sini ada desain data warehouse yang dijelaskan oleh Mr. Gandhi. Oke, ini untuk desain data warehouse-nya, kita di sini menggunakan bentuk star schema dengan 5 tabel dimensi. Itu yang pertama ada dimensi employee, lalu ada dimensi customer, ada dimensi transaction, lalu ada dimensi purchase, dan ada dimensi produk. Nah, yang di tengah itu namanya Excel, itu mengumpulkan 5 primary key yang ada pada setiap dimensi pada star schema tersebut.
Next. Nah, ini untuk framework data warehouse, ini itu data source-nya itu kita ngambil dari DB AdventureWorks dan dari jumlah kepala keluarga Open Data Jabar. Nah, lalu kita itu melakukan staging area dengan tahapan seperti berikut. Lalu di database itu terbentuk ada raw data yang berjumlah 4, yaitu sales, marketing, operation, finance, dan human resource. Nah, untuk hasilnya seperti di samping. Next. Nah, ini untuk rancangan dashboardnya seperti ini. Ini masih rada kurang benar, nanti akan ada hasilnya yang benar itu di bawah. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Selanjutnya untuk implementasi dan pembahasan next. Jadi di sini kami menggunakan tools yang namanya RapidMiner untuk tahapan penerapan algoritmanya itu. Jadi yang pertama kita masukin dulu datasetnya ke dalam RapidMiner. Setelah itu kita menentukan role-nya, yang dimana di sini yang kita ambil itu label, yaitu ada 3, high priority, middle priority, dan low priority, yang akan ditentukan dari jumlah kepala keluarga, yang berarti nanti kolom kepala keluarga dari dataset tersebut akan diambil juga. Lalu selanjutnya kami akan melakukan split data, di mana data tersebut dibagi menjadi data training dan data testing. Untuk rasionya sendiri ada 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Nah, selanjutnya dimasukkan algoritmanya, dan algoritma yang digunakan adalah decision tree. Selanjutnya proses selanjutnya adalah apply model, lalu selanjutnya adalah performance untuk mengukur akurasi. Lalu dari apply model langsung dihubungkan ke result untuk melihat bentuk tree modelnya dari decision tree, dan dari performance langsung dihubungkan ke result untuk melihat hasil akurasinya. Next. Setelah proses tersebut di-run, maka hasilnya seperti berikut. Di slide ini ditunjukkan model tree dari dataset yang telah kita coba. Jadi decision tree ini mengukur kategori yang berdasarkan jumlah kakak. Next. Nah, berikut algoritma untuk dataset dari kakak Jawa Barat, di mana algoritma tersebut mencari kuartil dari semua deret angka tersebut, yaitu jumlah kakak, dan kemudian dari jumlah deret tersebut akan dikategorikan berdasarkan ketiga kuartil tersebut. Misalnya jumlah kakaknya itu 2.300. Kalau misalkan dia lebih dari kuartil yang ketiga, yaitu 1.900 sekian, maka termasuk ke high priority. Kalau misalkan si jumlah kakaknya kurang dari 1.900 tapi masih lebih dari 1.400, berarti masuknya ke middle priority. Kalau misalkan jumlah kakaknya kurang dari 1.400, berarti dia masuknya ke low priority. Next. Lalu di sini ada performance dari algoritmanya, di mana tingkat akurasinya itu sebesar 100%. Dan di tabel tersebut terdapat dari 30% dari data miningnya, ya, yaitu 1.786, dengan hasil trainingnya high priority itu 892 desa, sementara middle dan low priority itu masing-masing sebanyak 447 desa. Next. Nah, jadi untuk pembahasan itu dari hasil klasifikasinya, kalau yang tadi ditunjukkan itu 30% dari data training, kalau totalnya itu berarti high priority-nya itu ada 2.975 desa, sementara middle dan low priority itu berjumlah masing-masing 1.491 desa. Dan klasifikasi ini mengarah pada KPI dengan perspektif customer, dengan goals-nya yaitu dengan meningkatkan jumlah pelanggan, meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, dan memudahkan akses gas untuk rumah dengan cara memetakan
jumlah kepala keluarga dari yang terbanyak hingga yang terkecil untuk memberikan prioritas respon terhadap permintaan gas melalui pemberian pelayanan 5% customer service pada setiap tingkat priority. Artinya, kota atau kabupaten yang memiliki mayoritas desa dengan kategori high priority akan mendapatkan pelayanan dan stok produk lebih daripada kota atau kabupaten dengan kategori middle dan low priority. Next. Berikut dashboard dari hasil analisis klasifikasi jumlah keluarga, di mana yang pertama itu ada yang sebelah kiri itu klasifikasi desa di Jawa Barat berdasarkan prioritas, di mana high priority-nya ada 2.975 dan middle priority serta low priority masing-masing 1.491. Lalu untuk klasifikasi kota atau kabupaten Jawa Barat berdasarkan mayoritas prioritasnya, kalau kota yang memiliki mayoritas desanya high priority itu ada 27 kota atau kabupaten, middle priority-nya ada 23 kota atau kabupaten, dan low priority-nya ada 21 kota atau kabupaten. Dan yang di bawah itu adalah tabel yang menunjukkan daftar nama-nama kota atau kabupaten beserta tingkat prioritasnya. Next. Jadi kesimpulannya itu yang pertama dari hasil klasifikasi menggunakan rapid miner dan algoritma decision tree diperoleh total jumlah desa dengan label high priority berjumlah 2.975, sementara middle dan low priority berjumlah masing-masing 1.461 desa. Yang kedua, kota atau kabupaten yang memiliki mayoritas desa berkategori high priority akan mendapatkan pelayanan dan stok produk lebih daripada kota atau kabupaten dengan kategori middle dan low priority. Yang ketiga, untuk melihat semua data yang sudah dibuat dan sudah dilakukan analisis dataset menggunakan rapid miner dengan menggunakan metode klasifikasi decision tree, dapat kita lihat melalui dashboard yang ada 3 jenis tadi, yang 2 bar chart, yang 1 tabel. Dengan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa AdventureWorks dapat mengembangkan bisnis di daerah Kota Bogor karena sudah mengetahui bagaimana sasaran customer yang menunjukkan persentase keinginan customer untuk melakukan pembelian gas di beberapa wilayah yang ada di Kota Bogor. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.